Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu berkesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bung Pitra Romadhoni menjadi primadona di acara Rakyat Bersuara semalam, teman-teman. Kenapa? Karena Bung Pitra menghajar habis-habisan 3 pembenci Jokowi sekaligus. Yang pertama Rocky Gerung, yang kedua Said Didu, yang ketiga pembuat dirty vote, dirty provokator itu, yang pakar hukum tata negara itu, namanya Ferry Amsari. Yang memang ketiga orang ini terkenal sangat benci terhadap keluarga Pak Jokowi. Dan Bung Pitra tidak segan-segan sempat sedikit, mungkin meludahi Rocky Gerung, teman-teman. Dan ini luar biasa, saya salut dengan pendirian dan keteguhan Bung Pitra dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Selain itu, ada juga video di mana ini kan sekarang keluarga Pak Jokowi diserang habis-habisan, teman-teman. Utamanya sekarang target mereka ini Pak Jokowi dan Mas Gibran. Nah, banyak orang yang mengatakan sekarang bahwa Mas Gibran ini adalah the next Jokowi. Dan kita akan melihat nanti sebuah tayangan juga di mana analisis mengenai serangan-serangan terhadap Mas Gibran. Apakah mereka menyerang Mas Gibran karena mereka takut Mas Gibran menjadi presiden, atau mereka takut dengan kemampuan Mas Gibran yang sangat luar biasa? Bisa kita lihat, teman-teman, belakangan ini Mas Gibran rajin sekali belusukan gitu ya kan. Nah, terakhir ada juga video di mana Guru Gembul juga ikut menghajar Rocky Gerung. Wah, ini sudah banyak yang menghajar Rocky Gerung, teman-teman, karena inkonsistensi dia sebenarnya sebagai aktivis. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau dibilang koreksi, tidak mengoreksi. Yang dikatakan abolisi itu adalah penuntutannya yang ditiadakan, bukan mengkoreksi. Yang boleh mengkoreksi putusan ini adalah Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena penuntutannya salah, maka dikoreksi oleh presidennya, itu logikanya. Bukan masalah salah atau benar. Kita biasa berdebat dengan hukum apapun. Tidak, saya tidak omong-omong seperti Anda. Tiga ahli hukum, 5 pendapatnya. Tunggu, jangan Anda merasa paling benar di sini. Betul. Juga. Anda jangan mendikte saya dari segi hukum karena Anda aktivis. Tidak akan saya berdebat dengan orang hukum. Oke. Ya, masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini. Kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara konteks hukum. Bicara banyak hal termasuk pupu papa segala macam. Yang adalah bagian dari pupu papanya siapa? Gitu loh. Anda boleh pesimis terhadap pemerintah saya, tapi saya optimis. Ya, saya pesimis yang dukung rasional. Anda... Iya, maksud saya itu buktinya siapa pupu papa itu? Anda ngomong dong, sampaikan kepada publik. Siapa? Tunjukin. Oke, kita geruduk gitu loh sama-sama. Siapa? Saya ngomong sekarang ya. Periksa 8 kali itu dibahas di sini. Apa yang saya ucapkan? Periksa aja ya. Oke, cukup ya. Apa yang mau saya periksa? Anda yang sampaikan pupu papa adalah ini gitu. Jadi biar kita tahu semua rakyat Indonesia. Jangan Anda berbicara dari segi filosofis. Saya tidak akan berbicara itu. Saya tidak akan memasuki ranah saudara. Karena itu ranah saudara. Saya berbicara konteks hukum di sini. By data. Dan buktinya apa gitu loh. Jangan juga karena memang Anda ahli filosofis, Anda mau menggurui saya dan mengkoreksi omongan saya. Ya, tidak, saya berbicara itu. Tunggu, saya tidak akan berbicara kepada Anda karena saya konteksnya masih bicara dengan Rocky Gerung. Tidak bicara dengan Anda. Saya bukan. Loh, Anda jangan motong dulu dong. Kita belum selesai nih. Biar tidak menjadi bias ini karena tuduhan pupu papa ini samar-samar. Saya punya bukti soal kejahatan itu. Ke wakil presiden gitu. Terutama peran peradilan dalam merekayasa kasus lahirnya pupu papa. Oke, baik. Closing statement aja. Silakan, Bu Rocky. Saya jawab pelanannya. Tadi saya bilang sudah 8 kali saya ucapkan itu di forum ini. Yang mana? Sudah 8 kali, cari aja. Oke. Siapa? Anda terang aja sampaikan di sini. Oke. Ini berapa jam lagi nih kita menonton video-video Anda gitu? Oke. Iya, susah amat sih, sebut aja Rocky Gerung. Kok takut? Kok Anda takut gitu nyebutnya siapa gitu? Jangan jadi orang inilah, orang kalau kata orang pecundang kali ya. Sudah 8 kali berarti sampaikan siapa? Saya akan sampaikan sekarang. Oke. Anda mau tunggu 8 Saya tunggu. Cuma bentar aja satu kata gitu. Siapa namanya? Saya bicara 8 kali.
8 episode Anda mau tunggu nggak saya ulangi? Tidak akan nonton 8 episode Anda. Oke. Buang waktu buat saya gitu. Anda sampaikan aja simpel biar kita besok, oh Ibu Papa versi Rocky Gerung ini gitu loh. Oke, kalau begitu saya jawab aja. Kalau memang ada yang keberatan bisa membuat laporan hukum gitu loh. Oke, di ujung pembicaraan saya ini closing statement saya sebutin aja, dengar dulu ya, oke? Oke, kita udah bicara semua hal dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya pupu papa. Jangan Anda bertahu filosofis. Ya, tadi saya bilang filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludang. Di jangan au di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. Ini Bung Pitra luar biasa ini. Dia yang berani dan sangat keren. Wih, waduh Bung Pitra, Anda top Bung Pitra. Anda man of the match tadi malam ketika acara rakyat bersuara. Nggak ada lagi yang ngalahin Anda. 3 orang loh, pembenci Jokowi dilibas sama dia, luar biasa. Mereka melihat ada seseorang yang punya kemampuan, potensi dan itu menjadi ancaman. Ya. Beda kalau orang mengkritisi sesuatu dengan data, dengan ilmu, dengan hukum, dengan aturan ya. Tapi kan bisa dibilang 100% loh, nggak ada 95 loh, 100%. Mereka yang menyerang Gibran itu ya karena ketakutan, karena mereka lemah dan karena kebencian. Hanya itu aja. Saya pastikan itu. Karena coba kita list siapa-siapa orang-orangnya. Pasti diketahui ya Bang itu. Ya, yang nyerang itu pasti karena ya dianya lemah, ya. Dianya konyol, dianya begini, dia begitu. Pokoknya yang menyerang Mas Gibran sampai detik ini 100% tidak ada sesuatu yang berbobot, tidak ada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya mereka orang-orang lemah. Jadi ketika mereka yang lemah, mereka yang bodoh, mereka yang konyol, kenapa Mas Gibran harus menanggapi hal itu gitu kan? Betul banget. Ya sama lah kayak kita. Ya, misalnya nih ya, kita nih lagi pesta lah, lagi happy ya. Terus ada orang-orang konyol di pinggir marah-marahin kita gitu. Marah-marahin kita dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi susah gitu kan. Terus kenapa harus kita yang jadi beban gitu? Mereka maki-maki kita. Kan berarti kan mereka yang lemah kan? Ngapain kita mesti mengeluarkan effort kita untuk memukul mereka? Biarin aja mereka ngonggong gitu kan. Gitu sih kalau kita menganaloginya gitu. Tapi tidak ada dendam atau yang melatar belakangi serangan-serangan ke Mas Gibran ya sebenarnya? Ya macam-macam kan saya bilang, orang-orang kalah, orang-orang sakit hati, orang-orang dendam. Misalnya ada orang-orang yang dipecat sama bapaknya karena nggak beres kerjanya gitu kan. Ikan kita bisa melihat gitu kan. Apa namanya, semua itu makanya saya bilang 100% serangan ke Mas Gibran, serangan ke Pak Jokowi, serangan yang mereka lakukan itu adalah serangan-serangan yang dasarnya memang itu semua kebencian, ketakutan ya. Terus mereka iri, mereka lemah gitu kan. Kalau mereka begitu, kenapa kita Mas Gibran harus mengeluarkan effort ya untuk membesarkan itu? Ngapain? Dia orang nomor 2 di Indonesia ya. Beliau dengan Pak Prabowo satu kesatuan, satu tim. Terus ngapain? Ya, mereka fokus aja ngurusin menjalankan amanat undang-undang dasar dan menjalankan undang-undang sesuai dengan janji dan sumpah mereka ketika diangkat kan. Itu aja. Kan mereka tidak di dalam sumpah dan janji mereka tidak ada mengatakan kami akan memerangi orang-orang yang membenci kami, nggak ada kan? Ngapain gitu? Iya. Sudahlah gitu. Tom ya, tapi kan ada putusan ini. Nah kalau Pak Hasto tadi sudah saya jelaskan, dia maksimal hukumannya 5 tahun. 5 tahun. Kena 3,5 tahun. Berarti artinya sedikit sekali di bawah maksimal. Artinya keyakinan hakim luar biasa dalam pembuktian dan dalam hukuman. Betul, itu hakim sangat yakin dalam menilai itu. Ya, dalam menilai dan dalam menghukum. Betul. Makanya itulah Mas, saya katakan bahwa kalau Pak Melembong ya masih bisa berdebat, betul gitu ya, debatable lah. Tapi untuk Pak Hasto udah tidak bisa. Makanya clear. Kenapa Pak Hasto? Ya saya kan bilang ini, abolisi dan amnesti ini kan keputusan politik langsung dari presiden. Ini bagi saya adalah seperti kartu bebas penjara kalau kita main monopoli. Iya, kartu bebas penjara. Penjara kan? Wah langsung. Dulu main monopoli kita nyebutnya
Waduh, apa tuh? Apa tuh? Iya benar juga ya. Ya kan? Ini kan sebenarnya kartu bebas penjara nih, ya. Dan yang mengeluarkan adalah presiden. Ya, saya pikir perdebatan sudah banyak ya, pro dan kontra. Gitu kan, terkait dengan kenapa Bang, ini. sorry, sebelum ke situ, Ya. gue mau masuk lagi ke kasusnya Hasto lagi. Oke. Dari pembuktian tadi lu udah breakdown nih, Tom Ya. nih, Ya. nggak yakin, Ya, ini ya. yang nggak ada. Kalau Hasto seberapa meyakinkan tuh bang, bahwa beliau itu salah dalam konteks hukumannya dari yang lu amati? Ya kan udah jelas 400 juta itu kan. Dan hakim pun sudah menjelaskan dari saksi-saksinya siapa, barang buktinya apa dan sebagainya. Jadi udah clear lah. Apalagi kan kita tahu kasus ini kan sebenarnya dari 2020 kan. Betul, Ya, betul. artinya ya 2020 kan harusnya juga udah jadi tersangka gitu kan. Tapi kan baru tersangka kemarin. Ya kan? Kemudian naik. Artinya untuk kasus isu korupsi clear sebenarnya Pak Hasto ini. Nggak ada yang perlu kita perdebatkan. Bahkan ya yang diberikan oleh, kan bisa juga kan saya katakan ini kan posisi politik ya, kenapa nggak kalau misal ingin bergening position, ingin kemudian ada rekonsiliasi nasional, kenapa nggak sekalian Abolisi juga. abolisi. Iya. Dulu Pak Rocky Gerung itu dikritik. Kenapa mengkritik Pak Jokowi terus? Dia bilang ya saya tidak mengkritik Jokowi, saya mengkritik presiden sebagai penguasa. Tapi kan sekarang terbukti terhadap penguasa yang sekarang tidak mengkritik. Bahkan kadang-kadang beliau kalau tidak salah pernah mengatakan saya tidak menemukan celah Saya untuk tidak menemukan mengkritik Pak celah. Prabowo. Dan bahwa Pak Prabowo itu ada di jalan yang benar. Lontaran itu kan dihadapkan pada penguasa. Dulu juga terhadap penguasa, tapi dulu penguasanya galak banget. Sekarang pada penguasa yang baik banget. Nah inilah teman-teman ya, kalau kita menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Guru Gembul, ya memang Rocky Gerung ini, tapi bukan cuma Rocky Gerung, gerombolan-gerombolan mereka lah ini. Rocky Gerung, Refli Harun, Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawannya itu, beserta dengan purnawirawan yang ingin memakzulkan Gibran, ya mereka cuma beraninya sama Pak Jokowi. Sama yang lain nggak berani. Emang dia berani sama Prabowo? Hah? Berani dia menyerang pribadi Prabowo? Nggak mungkin. Jauh teman-teman. Pak SBY, emang dia berani menyerang Pak SBY? Berani. Megawati, berani dia menyerang Megawati? Nggak ada yang berani teman-teman. Hanya Pak Jokowi. Kenapa? Karena mereka menganggap hanya keluarga Pak Jokowi ini yang lemah, yang bisa digoyang-goyang dan sudah merugikan banyak sekali cukong-cukong. Banyak merugikan bohir-bohir. Karena kebijakan hilirisasi, mengambil Freeport, blok Rokan. Ini makanya beliau dibenci. Dan lagi, beliau ini berasal dari keluarga, ya mohon maaf teman-teman, bukan keluarga yang ningrat, bukan keluarga yang kaya, bukan keluarga yang punya pamor, tapi berasal dari keluarga yang mungkin biasa-biasa saja. Dan sehingga bisa menjadi presiden. Nah itulah mungkin alasan mereka, sehingga ya yang berani digoyang-goyang cuma Pak Jokowi doang. Sampai sekarang Rocky Gerung apa? Kicep, tidak berani dia mengkritik Prabowo, nggak berani. Nggak ada nyalin dia sama Prabowo teman-teman. Makanya kalau dia mengkritik-kritik, aduh udahlah Rocky Gerung. Amnesti dan abolisi itu sudah dipraktekkan sejak zaman Presiden pertama Indonesia, zaman Bung Karno. Tapi memang pada masa itu amnesti dan abolisi dikemas sedemikian rupa sehingga narasinya terdengar sedap di telinga dan juga terkesan gagah perkasa. Misalnya begini, amnesti bagi pelaku makar, amnesti bagi pelaku pemberontakan, amnesti bagi tahanan politik. Gagah bunyinya. Masuk akal kalau kemudian disangkut pautkan dengan rekonsiliasi, dengan harmoni, dengan persatuan. Tapi kalau sekarang saya merasa agak amis ya bunyinya. Amnesti, abolisi bagi terdakwa korupsi. Di mana bagusnya? Katanya kejahatan luar biasa. Tapi kok dapat layanan istimewa? Layanan istimewa ya kan? Agar supaya ketika menyampaikan sesuatu itu benar-benar bisa diterima secara akal sehat, dengan logika, dan tentu tidak membuat kegaduhan gitu kan. Kalau ini kan kayak sengaja gitu supaya dibicarakan kan. Iya. Ya, jadi apa ya, supaya beda, supaya terlihat keren gitu kan, padahal konyol gitu. Nah ini yang terjadi di kita gitu. Makanya saya bilang darurat kecerdasan ada di para petinggi kita. Ini harus segera perbaiki lah. Tapi ini kalau dilihat awalnya Mas Wapres diusulkan ke Papua. Nah setelah itu diisukan dan didorong untuk ke IKN. Ini kok seolah-olah meminggirkan
Wapres di Jakarta. Ya seolah-olah pengen Wapres ini jangan di Jakarta deh, lu ke mana gitu biar nggak ke Jakarta. Kok tendensius gitu Bang kira-kira? Memang karena kan gini, Wapres tidak kemana-mana aja sudah tendensius gitu kan. Iya. Ketika ada yang memicunya dengan ide-ide konyol, akhirnya tambah lagi gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah satu dari berbagai serangan mereka ke Gibran. Itu aja. Jadi soal pemindahan ini hanya satu dari puluhan serangan gitu kan. Tapi kan semua serangan itu nggak ada yang cerdas gitu, karena nggak ada yang dibalut cerdas dengan kebencian, bukan dengan keobjektifan gitu kan. Dan Mas Gibran nggak perlu mendengar mereka, karena Mas Gibran itu adalah orang nomor 2 di negeri ini kan. Betul. Beliau hanya mendengar ya kata Pak Presiden. Iya. Presiden mengarahkan apa, itu yang beliau lakukan. Kalau yang di bawah mengarahkan itu ya apa namanya, ibarat anjing menggonggong kafilah terus berlalu aja gitu. Iya, anjing menggonggong. Jadi aja buat Mas ya kan? Gibran juga ya, tapi nggak perlu lah, Mas Gibran sudah kawakan lah ya. Artinya beliau juga tahu mana yang harus didengar, mana yang enggak. Ini kan hanya bunyi-bunyian saja nih semua ini. Bunyi-bunyian sesaat ya, yang ngomong juga punya kepentingan kan. Pengen tampil, pengen berbeda, pengen jualan, ya macam-macam lah. Ya caranya Jadi pamor. ya dengan membawa-bawa nama Mas Gibran gitu ya. Tapi ini kok seolah Mas Gibran menjadi apa ya, musuh bersama atau common enemy begitu Bang? Sekarang gini, ya kalau you kuat, lu nggak akan serang orang. Oke. Ya. Tapi karena lu lemah, mau ini politisi, kayak mau pejabat, kayak mau siapapun, yang mau apa namanya, pengamat kayak, itu kan ketika mereka menyerang Gibran tanpa dasar, tanpa ilmu, artinya kan mereka orang-orang lemah nih, ya. Jadi ketika mereka menyerang, mereka merasa ada ketakutan bahwa ini Gibran bisa jadi sesuatu. Ketakutan Gibran bisa jadi sesuatu. Dan orang-orang yang menyerang Gibran saat ini adalah mereka adalah orang-orang yang lemah. Waduh, keren banget Bung Teddy Kusnadi ya. Dan itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan bisa kita lihat teman-teman, orang-orang yang menyerang Pak Jokowi, menyerang Mas Gibran, ya mereka memang takut dengan kecintaan masyarakat terhadap Mas Gibran dengan Pak Jokowi. Mereka takut ketika nanti 2029 ataupun 2034 Mas Gibran bisa jadi presiden, bisa memimpin bangsa ini. Ya walaupun kritik dan serangan mereka itu mengatakan bahwa Gibran pelangak-pelongo, Gibran ini, Gibran itu, Gibran bla bla bla, itu nggak ada sama sekali pengaruhnya bagi Mas Gibran. Mas Gibran terus bekerja, ikut arahan presiden, terus membuktikan diri, terus belajar, terus berusaha membuat masyarakat ini bahagia, terjun langsung ke masyarakat. Itu yang dilakukan Mas Gibran teman-teman, menghadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dihadirkan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini yang kita harapkan kepada pemimpin-pemimpin kita, dekat dengan masyarakat. Agar apa? Agar dia bisa merasakan, oh pemerintah ternyata perhatian nih sama kita. Oh ternyata pemerintah memang sangat peduli terhadap rakyatnya. Dengan kehadiran pemerintah teman-teman. Dan itu yang dilakukan Mas Gibran. Dan cara itulah yang membuat Pak Jokowi sampai sekarang dicintai oleh masyarakat. Dan bisa kita lihat terbukti rumah beliau sampai detik ini juga masih ramai dikunjungi masyarakat. Bahwa bahkan kemarin beberapa yang lalu banyak ibu-ibu yang menangis di rumah Pak Jokowi karena tidak rela Pak Jokowi itu dikata-katain, dicari-cari kesalahannya, direndahkan. Itu teman-teman. Dan tadi Bung Pitra, waduh, aplaus buat Bung Pitra Romadoni yang MVP di Rakyat Bersuara semalam. Langsung lo menghajar si siapa, Rocky Gerung, menghajar Ferry Amsari, menghajar si siapa, Said Didu, yang dibilang kemarin ketika dia sering ke Tangerang itu Said Gaduh ya kan. Inilah orang-orang yang pembenci Pak Jokowi teman-teman. Dan sekali lagi saya bilang, beranikah mereka mengkritik Pak Prabowo? Enggak. Rocky Gerung mengkritik pemerintah, mengkritik. Tapi yang dikritik siapa? Ya alasannya sih, orang-orang Jokowi dulu masuk ke kabinet Prabowo gini-gini. Ya salahkan Prabowo ya, kenapa menunjuk dia? Kenapa menunjuk orang-orang Jokowi masuk lagi ke kabinetnya? Kan itu salah Pak Jokowi, salah Pak Prabowo. Terus dibilang lagi ada transaksional lah, ada inilah, ada itulah. Amnesti dan abolisi Tom Lembong dan juga Hasto
sudah membuktikan bahwa memang Pak Jokowi tidak ada cawe-cawe, tidak ada intervensi kepada pemerintahan Pak Prabowo. Itu sudah membuktikan, teman-teman. Karena di wawancara kemarin, Pak Jokowi mengatakan ya tidak ada obrolan dengan beliau, dan itu hak prerogatif dan hak istimewa presiden. Itu sudah membuktikan. Jadi tuduhan-tuduhan orang-orang ini yang mengatakan bahwa Jokowi menitipkan ini, menitipkan itu, menitipkan bla bla bla, semua terbantahkan dengan amnesti dan abolisi dari Pak Prabowo. Dan sekarang gerombolan-gerombolan itu hanya berani mengkritik menteri-menteri yang pernah bekerja di dalam kabinet Pak Jokowi. Nggak berani mengkritik program-program pemerintah, nggak berani, teman-teman. Ya mereka ini bisa dibilang mental kerupuk kali ya. Cuma Pak Jokowi mereka berani serang, teman-teman, yang lain enggak. Dan ya udahlah, mungkin teman-teman cukup sekian dulu video kali ini. Lampu di belakang saya sudah mati dari tadi, mohon maaf karena ya begitulah, teman-teman. Kita selalu bikin video mendadak, selalu bikin video spontan-spontan, jadi kadang alat itu sudah tidak terkontrol lagi. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.